Baik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan kami secara online. Shalom saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kami terus berdoa, kami terus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan perlindungan dan kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita supaya percepatan boleh terjadi dan bangsa ini boleh dipulihkan, kasus-kasus berhenti yang positif, yang sembuh bertambah, dan kematian pun berhenti. Kita terus berdoa dan terus berharap kepada Tuhan, saudara. Namun di satu sisi, saudara, kita pun harus tetap percaya, sebab tidak ada satupun yang mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Alkitab berkata sejauh langit dari bumi, itulah jauhnya pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Oleh sebab itu dengan apa yang terjadi saudara, saudara harus tetap bertabah hati, saudara harus tetap bersabar dan lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan apa yang benar bagi Tuhan. Maka di tengah kesulitan pun kita percaya tetap ada mujizat dan pertolongan Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudara yang terkasih, saya berterima kasih kepada Tuhan dan Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman. Apa kira-kira firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saudara? Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita saat ini adalah 3 tipe keturunan Abraham. Kebenaran firman Tuhan ini sudah pernah diajarkan oleh gembala sidang kita, dan saya akan kembali mengajarkan kepada saudara sekalian supaya saudara memperoleh berkat pelajaran ini, saudara, dan supaya saudara memilih tipe yang tepat, tipe yang terbaik, tipe yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah terus dikuatkan, saudara. Terus dikuatkan, saudara. Pemberitaan tentang iman yang luar biasa, pemberitaan tentang pengharapan yang luar biasa, supaya saudara dan saya tidak takut, supaya saudara dan saya tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi biar hari ini saudara, kita terus bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12 dulu, saudara. Kejadian pasal yang ke-12, kita akan mulai baca dari ayat yang pertama. Kita lihat panggilan Allah kepada Abraham. Belum disebut Abraham, tetapi Alkitab menyebutkan nama Abram. Dan nanti Tuhan akan mengganti menjadi Abraham. Dan apa yang Tuhan gantikan selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Percayalah saudara, Tuhan akan gantikan semua berkat saudara. Tuhan akan gantikan Indonesia dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita baca firman Tuhan, Kejadian 12 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Perhatikan, ini yang berfirman adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, maka kita akan perhatikan apa isi firman-Nya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bukan Tuhan tidak punya kasih, saudaraku. Tetapi di sini pun Abraham disuruh pergi meninggalkan sanak saudaranya. Tapi ini tidak berlaku bagi semua orang. Ini hanya berlaku bagi Abraham. Abraham pun disuruh Tuhan untuk pergi tinggalkan sanak-sanak saudaranya, berpisah dari sanak saudaranya. Tapi ini bukan berpisah karena wabah corona ya saudara ya. Bukan berpisah karena COVID-19 saudara. Tapi memang perintah Tuhan khusus kepada Abraham. Jadi kalau tidak ada perintah Tuhan seperti ini, saudara jangan coba-coba berpisah dari keluarga saudara. Tapi kalau firman Tuhan kepada Abraham, memang khusus Abraham, kamu tidak bisa menyatu dengan mereka. Aku mau beracara khusus. Aku mau membentuk sesuatu daripada kehidupanmu. Maka kamu harus berpisah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Ayat kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, ya, dan engkau akan menjadi berkat. luar biasa. Ayat ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, yes, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. luar biasa. Oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, perlu
menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Ya, lagi saya ulang, ini yang diajarkan oleh gembala kepada kita dan kita perlu mengingat lagi sebagai dasar kekristenan kita. Pertanyaannya kepada kita, saudaraku, kenapa Abraham percaya bahwa itu adalah suara Tuhan? Ini pun bagi saudara-saudara yang sebelumnya belum percaya kepada Yesus dan saat ini sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Abraham percaya bahwa ini adalah suara Tuhan? Betul gak saudaraku? Kalau tiba-tiba suara ini datang kepada saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tinggalkan sanak saudaramu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Kalau ada orang kutuk, engkau akan dikutuk. Kalau ada yang berkati, engkau akan diberkati. Dan oleh karena engkau, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Kira-kira emang saudara langsung yakin 100% ini suara Tuhan? Pertanyaan, betul nggak saudaraku? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Abraham sangat yakin bahwa ini kuasa Tuhan? Bahwa ini adalah suara Tuhan? Jawabannya sederhana, saudara. Jawabannya, karena Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa. Kalau Tuhan hanya bicara, aku akan memberkati engkau, aku akan buat engkau kaya, aku akan buat engkau masyhur, Abraham belum tentu percaya. Sebab tanpa Tuhan pun dia sudah kaya. Amin. Tanpa Tuhan pun dia sudah dipandang oleh familinya. Tanpa Tuhan pun dia bisa terkenal. Banyak di dunia ini orang terkenal tanpa Tuhan. Banyak di dunia ini orang kaya tanpa Tuhan. Tetapi kalau bicara bangsa, tidak ada satupun di dunia ini, sekaya apapun orang itu, bahkan iblis pun tidak bisa menciptakan satu bangsa pun, tidak bisa menciptakan satu manusia pun. Amin. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada saudara yang di rumah, kepada saudara yang ada di tempat ini, bahwa Allah tidak bicara dia akan menjadikan Abraham agama. Tuhan tidak menciptakan agama apapun. Allah di sorga tidak punya agama, saudaraku. Justru Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh manusia. Semua manusia dari suku apapun, dari agama apapun, dikasihi olehnya. Maka saya percaya Alkitab ini kebenaran. Sebab di Alkitab ini tidak ada agama apapun, saudara. Dan Tuhan tidak bicara kepada Abraham bahwa kamu akan kubuat menjadi agama A, agama B. Tidak, saudara. Dan kamu harus bawa orang-orang itu mengikuti agama yang aku beritakan kepadamu. Tidak, saudara. Tetapi Alkitab berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau sudah bicara bangsa, Abraham yakin ini suara dari Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagimu yang sudah diselamatkan, bagimu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan bagimu yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan main-main terhadap pengiringanmu. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, bahwa Tuhan memanggil Abraham, Tuhan mau menciptakan Abraham menjadi suatu bangsa, itu bukan karena Abraham memiliki banyak anak, saudaraku. Justru sampai di usia panggilannya, usia 75 tahun, dia sudah opung-opung, saudara. Dia sudah opa-opa, saudara yang terkasih. Istrinya juga sama, udah oma-oma, sudah opung-opung. Mungkin kalau orang kita Sumatera dibilangnya opung boru, betul ya? Yes. Lumayan tahu saya. Abraham sudah opung-opung, si Sarai sudah opung boru, saudara. Tuhan bisa pilih dari mereka. Ini bicara keturunan, tetapi mereka mandul, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa keterbatasan saudara pada saat ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Saudara mungkin berkata, Pak, aku tidak punya apa-apa. Pak, aku hidup dalam kemiskinan. Pak, aku tidak terpandang di keluargaku. Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu. Sekarang apakah kehidupan saudara dan saya mau dijadikan Tuhan alatnya? Amin. Tuhan sanggup mengubah segalanya. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Abraham pun tidak diberkati langsung selusin anak, saudara. Mungkin anak saudara sekarang lebih banyak dari anak Abraham, saudara. 75 tahun usia Abraham dipanggil Tuhan. Itu pun, saudaraku, dia harus nantikan lagi sampai usia
usianya 100 tahun. 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi Roma katakan, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tetapi Abraham terus percaya, terus bertindak, terus berharap, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Dari panggilan Abraham ini yang pertama, saudara, Tuhan tidak membawa agama. Jangan banggakan agama apapun yang saudara miliki. Saudara orang Kristen pun, kalau saudara nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru Tuhan akan berkata kepada mereka yang sudah melayanikah, yang sudah pendetakah, yang aktiviskah, Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal engkau. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan bawa-bawa agama, saudara. Tuhan tidak menciptakan agama apapun. Yang kedua, seberapapun keadaanmu saat ini, keterbatasan apapun di dalam kehidupanmu, bahkan engkau memang nol sama sekali, Tuhan bisa mengubah dari yang nol menjadi berkelimpahan. Dan kita lihat saat ini, saudara, berapa banyak keturunan Abraham, baik yang secara jasmani, terlebih yang secara rohani. Yang jasmani memang tidak bisa terhitung, saudara. Yang rohani lebih-lebih lagi, saudara. Bicara tentang keturunan Abraham, saudaraku, keturunan Abraham ada dua, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah keturunan Abraham secara jasmani. Itulah suku bangsa di Israel, suku bangsa di Timur Tengah. Semua bangsa-bangsa di Timur Tengah bisa kita kategorikan itu adalah keturunan Abraham secara jasmani. Tetapi Abraham juga punya keturunan-keturunan yang rohani. Siapa mereka? Yaitu mereka dari bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya pada saat ini, yang dari Indonesia, saudaraku, yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Yesus bukan hanya menebus orang Kristen, amin. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Jadi ingat, lagi-lagi Allah tidak bicara agama, Allah bicara dunia. Yesus mendunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitalah keturunan-keturunan Abraham yang layak menerima janji Allah. Keturunan rohani. Mungkin saudara bilang, saya bukan orang Arab, Pak. Oh, nggak masalah. Saya bukan orang Israel, Pak. Oh, nggak masalah. Saya bukan orang Persia. Oh, nggak masalah. Tetapi kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah keturunan-keturunan Abraham yang berhak menerima semua janji-janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan belajar, saudara, bahwa keturunan Abraham itu ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Kita mulai dengan tipe yang pertama. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-16. Puji firman Tuhan. Ya, Kejadian pasal 13 ayat ke-16. Yang di rumah, buka Alkitabnya, garis bawahi Alkitabnya. Aku akan menjadikan keturunanmu Ya. seperti debu tanah banyaknya. Wah, luar biasa, saudara. Terus berikutnya, Sehingga jika seandainya ya, ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. siapa di antara saudara yang di rumah? Ya, Mama Feby? Bisa ngitung pasir? Bisa ngitung debu? Ya. Bisa ngitung debu? Siapa? Novianti bisa ngitung debu? Tangkap debu. Hitung berapa jumlahnya. Ya. Di sini dikatakan, saudara, Mama Elda bisa ngitung debu? Sedang gitu sekarang. Dari gaji dapat, tapi sedang gitu. Nah, saudaraku, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti apa? Debu tanah. Jadi, saudara, kita masuk kepada khotbah. Yang pertama, tipe yang pertama adalah tipe debu tanah. Apa makna di balik tipe debu tanah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, jadi keturunan Abraham ini bukan hanya ada satu tipe, ada beberapa tipe. Yang pertama di sini disampaikan keturunan Abraham bertipe debu tanah.
Apa kira-kira saudaraku pelajaran? Apa kira-kira makna rohani yang bisa kita peroleh dengan kita mengetahui keturunan Abraham ini tipe debu tanah? Dan kita bisa cek saudara, apakah kita termasuk tipe yang ini atau bukan. Saudara, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Kejadian 3. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-14 kita buka. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, Ya, karena dia sudah menipu, dia sudah menghasut Adam dan Hawa supaya jatuh ke dalam dosa. terkutuklah engkau Di di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. ya, Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada saudaraku, keturunan Abraham bertipe debu tanah adalah keturunan Abraham yang menjadi santapan, yang menjadi makanan, yang menjadi mangsa iblis di dalam kehidupannya. Siapa keturunan Abraham? Orang-orang percaya. Saudara dan saya bisa bertipe debu tanah. Artinya apa bertipe debu tanah? Pertama, saudara adalah orang yang kuat hidup di dalam dosa. Orang-orang yang kuat hidup di dalam dosa adalah keturunan Abraham, sekalipun saudara orang percaya, betul? Tetapi saudara masih kuat hidup di dalam dosa. Bicaramu bicara dosa, pikiranmu pikiran dosa, perbuatanmu perbuatan dosa. Ini adalah keturunan Abraham yang bertipe debu tanah. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keturunan Abraham yang bertipe debu tanah adalah orang-orang yang percaya yang duniawi. Hanya mengejar dunia, hanya mencari dunia. Makanya Tuhan latih COVID-19 ini. Iya. Iya. Sekarang ketika COVID-19, nggak bisa orang cari dunia lagi, saudara. Orang-orang mau pergi ke diskotik, sorry, diskotik udah tutup. Jadi sebetulnya COVID-19 ini bagus atau tidak? Ya, jangan dulu COVID-19-nya dimarah-marahin. Jangan dulu sarang COVID-19-nya diobrak-abrik. Karena rupanya setelah ada COVID-19, saya pikir nggak ada lagi suami istri yang selingkuh, saudara. Semua tinggal di rumah suami-suami, istri-istri tinggal di rumah semuanya. Anak-anak nggak ada keluyuran. Coba kalau nggak ada COVID-19, anakmu keluar pulang malam semuanya, pergi sama temennya. Di rumah nggak betah, sama bapak sama ibu nggak betah, sama teman-temannya betah. Pasti saudara berkata, puji Tuhan ada COVID-19. Jangan dulu sarangnya diobrak-abrik ya. Kecuali Tuhan mau obrak-abrik sarangnya. Sekarang semua bergumul, saudara. Nggak ada yang bisa duniawi. Kamu punya emas, kamu nggak bisa pamerin. Mau kemana kamu? Mall udah pada tutup semuanya, saudara. Kamu punya handphone canggih, kamu punya jam tangan mahal, kamu punya baju branded, kamu nggak bisa pamerin kemana-mana. Kamu hanya bisa di rumah, dan di rumah, saudara. Mall semuanya tutup. Barang-barang branded di mall nggak jualan, saudaraku. Kulit-kulit buaya yang dibikin jadi sepatu, jadi tas, nggak berlaku lagi sekarang, saudara. Dunia sekarang tutup. Halo. Ya, dunia juga tutup, saudara. Ini bukan cuma gereja doang yang tutup loh, saudara. Semua tutup, saudaraku. Jadi kita tunggu, kita ikuti saja apa cara kerja Tuhan, saudara. Ya, kita tidak bisa paksakan harus A, harus B. Sebab buktinya, saudara, ada banyak dosa berhenti akibat COVID-19. Betul nggak, saudaraku? Iya. Minum-minum alkohol dibubarin, saudaraku. Lagian sekarang juga pasti udah menurun presentasi yang mabuk-mabukan, saudara. Menurun yang berjudi, saudara. Khotbah tidak bisa membuat mereka bertobat, betul? Amin. Tapi COVID-19 bisa membuat mereka bertobat sementara. Jadi saudara, bukan berarti COVID-19 ini tidak ada jalan Tuhan di dalamnya. Tapi tetap kita berdoa, saudara, supaya tidak berlangsung lama.
Sebab ekonomi juga perlu berjalan. Tapi ingat saudara, kalau saudara tipikal orang yang duniawi, kamu tidak cinta berdoa, kamu nongkrong-nongkrong jalan, nonton TV jalan, nonton TV, nonton sinetron, nonton India, nonton Korea, kamu bisa berjam-jam. Tapi berdoa setengah jam saja tidak kuat, kamu debu tanah. Saudara debu tanah. Saudara ngobrol, bergosip sama teman berjam-jam. Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi berdoa setengah jam saja saudara tidak kuat, saudara tipe debu tanah. Saudara yang akan dirusak oleh iblis. Saudara dan saya akan dimakan oleh iblis. Tipe debu tanah tidak punya firman Tuhan. Kalau ada masalah dikit dia langsung kecewa. Kalau ada masalah dikit dia langsung takut. Kalau ada masalah dikit dia langsung gelisah. Dia langsung panik, menebar kepanikan, marah sana sini. Inilah anak Tuhan, keturunan Abraham, bertipe debu tanah. Keturunan Abraham bertipe debu tanah harus bertobat. Harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara bercirikan yang saya sebutkan tadi, saudara masih kuat di dalam dosa, saudara masih kuat duniawi, saudara masih penakut, saudara masih khawatir, saudara suka menebar kepanikan, saudara mudah kecewa, saudara kita harus bertobat. Keturunan Abraham debu tanah ini adalah mangsa, adalah makanan dari kuasa kegelapan. Kekristenanmu tidak akan bertahan. Kekristenanmu akan terombang-ambing. Ini bukan cuma buat saudara yang di rumah ya, bahkan buat saudara yang hadir di tempat ini. Amin. Siapa di sini yang sudah nggak tahan sama pelayanan? Saudara, kita perlu bertobat. Ya, ingat Tuhan gak bawa agama, Tuhan cinta saudara. Kalau kita masih bertipe debu tanah, pasti akan selalu ada konflik yang akan terjadi. Satu konflik boleh selesai, tapi lihat, kalau saudara masih bertahan dengan debu tanah ini, bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, 7 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, bisa saja konflik akan terjadi lagi dalam hidupmu. Sebab saudara tidak punya kebenaran yang bisa menangkal semuanya itu. Saudara terus digerus oleh kuasa kegelapan. Setan akan berbisik dalam hidupmu. Tuh kan begini. Tuh kan begitu. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Tapi firman Tuhan tidak kamu izinkan masuk di dalam kehidupanmu. Selamatlah saudara. Saudara diangkat jadi anak setan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin nyawamu, nadimu masih berdenyut, tapi rohanimu sudah mati. Ayo kita bertobat saudara. Ayo kita bertobat. Jangan mau jadi keturunan Abraham debu tanah. Sedang ada berkat, kita bersyukur. Sedang gak ada berkat, kita bersyukur. Di masa-masa COVID-19 tetap bersyukur apapun yang terjadi. Amin. Mari kita terus belajar saudara. Jangan jadi keturunan Abraham bertipe debu tanah. Semua tipe-tipe ini ada maknanya. Kalau bicara banyak saja, nggak mungkin Tuhan sampai sebut 3 tipe. Amin saudaraku? Iya. Debu tanah saja sudah banyak. Iya, nggak terhitung. Nggak terhitung. Kalau hanya bicara jumlahnya banyak, stop sampai di situ. Nggak ada makna rohani yang bisa kita gali. Tuhan cukup bilang seperti debu tanah. Itu kata-kata pertama dia kepada Abraham setelah Abraham berpisah dari Lot. Tapi di sini Tuhan sampai nyatakan ada beberapa tipe lagi. Berarti ada makna rohani yang harus orang percaya gali di dalamnya. Amin. Amin saudaraku? Haleluya. Jadi kita tinggalkan tipe itu saudara. Kita jangan panjang lebar di tipe itu. Kalau saudara masih tipe debu tanah yang mudah rapuh, mudah ngambek. Ada di sini yang suka ngambek, coba tanya kiri kanannya, kamu suka ngambek nggak kira-kira? Ya, kalau saudara masih suka ngambek, saudara masih tipe debu tanah, tinggalkan. Orang bertipe debu tanah ini saudara, maaf ya, jangankan Tuhan, dunia saja males saudara. Saudara mau punya karyawan suka ngambek? Saudara senang punya anak suka ngambek? Saudara suka punya suami suka ngambek? Ibu Mariani senang kalau Arti suka ngambek? Straight out. Dan sebaliknya, suami senang kalau punya istri suka ngambek? Enggak senang.
Saya nggak ngerti kalau Caroline suka ngambek, saya bingung saudara. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini nih, ini detik keberapa saudara hitung, belum pernah dia ngambek saudara. Haleluya. Ya, sebab kita harus pegang, kami bukan keturunan Abraham, debu tanah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara yang terkasih, kita tinggalkan tipe debu tanah karena kita tidak mau seperti itu. Kita masuk kepada tipe yang kedua. Kita buka saudara kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat ke-17. Kejadian 22 ayat ke-17. 17. Ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih, kalimat ini Tuhan ucapkan saudara. Ayat ini Tuhan ucapkan saudara setelah Abraham berani dengan tidak segan-segan mempersembahkan anaknya. Makanya saudara, jangan suka menuntut Tuhan. Amin. Saudara nggak bisa terka jalan pikiran Tuhan. Sekarang kita bayangkan kalau kita kembali ke awal. Tuhan mau menciptakan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tiba-tiba saudara, udah nunggu 25 tahun Tuhan gak kasih anak. Bagaimana? Mau ciptakan jadi bangsa, tapi 25 tahun tetap mandul. Gak ada keturunan sama sekali. Tiba-tiba saudaraku, pas genap usia Abraham 100 tahun, Tuhan berikan anak kepada Abraham. Satu-satunya anak perjanjian. Ini pun saya yakin bukan karena hubungan seksual. Bukan. Sebab Abraham udah tua. Sarah juga udah selesai. Dia sudah menopause. Ya, udah gak bisa lagi saudaraku. Jadi betul-betul Ishak ini adalah anak perjanjian. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikasihlah Ishak cuma satu. Sebab kalau mau 2, mau 3 udah gak bisa saudara. Cuma satu. Udah dikasih cuma satu, tiba-tiba Tuhan berfirman, udah dikasih mau diambil lagi sama Tuhan saudara. Makanya kita gak bisa menebak jalan pikiran Tuhan. Apalagi kalau kita hanya ciptaan menuntut Tuhan. Aku tuntut kau Tuhan. Gak bisa saudara yang terkasih. Tapi puji Tuhan loh, itulah kenapa Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena Abraham sedetik pun gak pernah menuntut Tuhan saudara. Lah, kau bilangnya Tuhan. Itu kalau kata orang Sumatera. Kau bilangnya Tuhan. Kau mau buat aku jadi keturunan yang besar. Ini aku baru punya satu anak, kau sudah mau sembeli. Aneh kali kau. Kau beri, kau ambil. Kau yang memberi, kau yang mengambil. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Pilih aku yang apa? Betul nggak saudaraku? Amin. Jangan suka menuntut Tuhan. Saudara nggak bisa menilai jalan pikiran Tuhan. Ya, ada seorang bapak udah masuk ke sarang COVID-19, saudara. Tapi tetap ya, kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau didik kita melalui penyakit ini, melalui virus ini, saudara. Ya, tetap kita bersyukur aja sama Tuhan. Jangan salahin si A, jangan salahin si B. Jangan salahin Jokowi ya. Sebab jadi Jokowi itu berat loh saudara. Berat. Ini sekarang wabahnya bukan cuma COVID-19 loh saudara. Itu nggak terlalu parah. Yang lebih parah demam berdarah saudara. Katanya demam berdarah itu jumlahnya lebih banyak. 25.000 orang sudah terpapar demam berdarah. Mestinya dimasuki juga sarangnya Aedes aegypti. Ini dua-duanya berbahaya saudaraku. Ya, nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi saudara. Jadi jalan Tuhan itu nggak bisa saudara mengerti. Sekarang Abraham disuruh persembahkan anaknya. Ketika dia persembahkan anaknya dengan tidak segan-segan, pisau mau ditancapkan saudaraku, mau dibelah itu anaknya, mau dipersembahkan itu kepada Tuhan, langsung suara datang kepada Tuhan. Tunggu Abraham, jangan lakukan itu. Wih, luar biasa saudara. Dan karena Tuhan lihat iman Abraham, karena Tuhan lihat ketekunan Abraham, tanpa komplain, tanpa kata-kata, Abraham hanya melakukan. Beda sama saudara dan saya. Nuntutnya yang banyak, perilakunya 0. Betul saudaraku? Nuntut terus kepada Tuhan, tapi perilakunya 0. Kalau Abraham berbuat, bertindak saudaraku, beriman,
menuntutnya 0. Itulah luar biasa Abraham. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat inilah janji Tuhan kepada Abraham. Oh ya, silakan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Wih, lagi-lagi dikatakan Tuhan membuat keturunanmu sangat Banyak. Cuman sekarang tipenya seperti apa? Kita lihat. Seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut. dan seperti pasir di tepi laut. Nah, sekarang kita lihat saudara. Kalau tadi kita sudah belajar tipe yang pertama, debu tanah, sekarang ada 2 tipe lagi yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Lagi saya katakan, kami sampaikan, Bapak Gembala katakan, kalau hanya bicara banyak, debu tanah saja cukup. Pasir saja cukup. Nggak perlu banyak-banyak, pakai bintang lah, pakai pasir lah, pakai debu lah. Tapi di sini ada makna rohani. Sekarang kita akan lihat tipe yang kedua, saudara. Tipe yang kedua adalah tipe pasir. Apa kira-kira makna rohani dari tipe pasir? Saudara bisa pahami karakteristik dari pasir. Amin. Ya. Pasir itu saudara, kalau kena angin, rahasia udah dijawab sama Google. Ya. Bocor mulut. Gak apa-apa Google, gak apa-apa. Ya, saudara, kita santai di rumah ya. Jangan. Inilah kalau punya ibu gembala dan jemaat yang luar biasa. Khotbah belum sampai, mereka udah jawab duluan, saudara. Saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita belajar karakteristik pasir ya saudara ya. Pasir itu kalau ditiup, tiup dari kiri ke kanan, dia jalan ke kanan, saudara. Sekarang kena angin lagi dari kanan ke kiri, dia jalan ke kiri. Angin lagi dari depan ke belakang, dia jalan ke depan. Ada angin dari belakang, dari depan ke belakang, dia jalan ke belakang. Pertanyaan saya, pasir ini maunya kemana, saudara? Ada banyak saudara dan saya di rumah, orang-orang Kristen, saudara juga di tempat ini. Coba tanya deh kiri kananmu, kamu maunya kemana sih? Ripka, kamu maunya kemana? Ya, bingung saudara. Diajak ke sana mau, diajak ke sini mau, diajak ke depan mau, diajak ke belakang mau. Maunya kemana? Semuanya oke. Dosa oke, ibadah oke. Inilah tipe pasir saudara. Mudah terombang-ambing, dibawa oleh arus. Harusnya orang percaya itu melawan arus. Amin. Tapi kalau pasir, maaf ya, kalau bahasanya saudara, bahasanya nih, mohon maaf ya saudara ya, murahan. Ya, cowok kalau murahan, ada di sini cowok murahan? Ya, cowok kalau murahan, diajak ke tempat A, ayo. Diajak ke tempat B, ayo. Yuk kita minum-minum kopi, oh ayo. Yuk kita ke mall, ayo. Semuanya diikutin saudara, semuanya diikutin. Tapi kalau cowok punya prinsip, dia akan banyak berkata tidak, maaf, tidak. Hari Sabtu, Minggu, mau ibadah, nanti dulu deh, kita nongkrong dulu yuk di mall. Tidak, kami mau ibadah. Haleluya. Itu sebelum COVID-19, belum ada online saudara. Saudara mau ibadah online, kita ngobrol dulu yuk, gini. Tidak, kami mau ibadah online. Betul? Amin. Tidak terombang-ambing, punya prinsip tegas saudara. Itu bukan pasir. Kalau pasir nggak tegas. Kalau pasir nggak tegas sama sekali. Tegas bukan hanya dimiliki oleh pria ya, cewek juga harus tegas. Jadi cewek itu yang tegas. Istri udah harus tegas. Ya, jadi Ibu Caroline ini masih tegas. Kamu udah pilih Pak Andre, berarti udah tahu segala resikonya menikah dengan Pak Andre, betul? Amin. Maka sampai akhir kita akan terus bersama-sama. Amin. Bugem udah memilih Pagem, amin? Amin. Pasti udah tahu dong Bugem resikonya milih Pagem, Banget. Tahu. ya kan? Aduh, suami gue Pagem. Kalau Caroline punya suami Pagem belum tentu sanggup. Ibu Arden punya suami Pagem belum tentu sanggup. Ya, Ibu Mariani punya suami Pagem belum tentu sanggup. Ya, lahir bukan. Ya kan? Tapi Bugem
Ya, tapi memang suami ini beda sama anak. Kalau anak kita nggak bisa pilih, betul? Ya. Anak nggak bisa pilih orang tua nggak bisa pilih anak. Tapi kalau suami istri bisa milih? Bisa. Makanya sebelum menikah pilih yang tepat, yang terbaik. Ya. Kalau sudah menikah, nasi sudah menjadi bubur. Habisin buburnya. Ya. Iya. Coba bilang kiri kananmu, habisin buburmu. Amin, saudaraku? Iya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah tahu konsekuensinya. Mama Arden udah menikah dengan Bapak Arden. Udah tahu nih, kalau saya menikah dengan Bapak Arden pasti akan begini, begitu, betul? Terima konsekuensinya sampai akhir, saudaraku. Ya, makanya kenapa pilih dia? Ya kan? Dan seterusnya. Mariani udah pilih Arli. Terima konsekuensinya sampai akhir. Arli pun juga sebaliknya. Saya pun udah pilih Caroline menjadi pasangan hidup. Rama juga udah pilih Novita. Novita udah pilih Rama. Semuanya udah pilih. Seperti Mama Polma. Mama Polma udah pilih Bapak Polma. Apapun kekurangannya, kelebihannya, terimalah sampai maut memisahkan. Halo? Amin. Jangan terombang-ambing, saudaraku. Jangan terombang-ambing. Nah, sekarang saudara, yang lebih parahnya adalah jangan terombang-ambing angin pengajaran. Amin, saudaraku. Paulus berkata kepada Timotius, awasi dirimu, awasi pengajaranmu. Yes. Jangan coba-coba evaluasi pengajaran. Kita evaluasi pengajaran. Kita evaluasi pengajaran. Pengajaran itu harus dipertegas. Pengajaran itu harus diperdalam. Pengajaran itu harus ditingkatkan. Bukan dirubah-rubah, saudara. Apalagi saudara di dalam pengajaran roh. Halo? Haleluya. Sudah kena Roh Kudus, walaupun jatuh bangun di dalam Roh Kudus, betul? Tapi tingkatkan. Tidak ada yang salah dengan pengajaran Roh Kudus, yang salah manusianya. Jadi saudara jangan terombang-ambing. Sekarang ini gereja banyak saya nggak ngerti. Sakit hati bikin gereja, kecewa bikin gereja, mundur dari pelayanan bikin gereja. Banyak pengikutnya lagi, tapi sorry ya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Bukan karena jumlah jiwamu banyak, saudaraku, tetapi adakah saudara pelaku kebenaran? Tuhan gak perlu jiwa-jiwa, saudara. Jiwa yang saudara, kembali, Abraham dipilih Tuhan dari nol, saudara. Tapi memang Tuhan mau didik jiwa-jiwa yang betul-betul sungguh-sungguh pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan yang terombang-ambing, bukan yang mudah kecewa. Sekarang banyak bermunculan gereja-gereja. Ada yang baru pakai bahasa Inggris, sebab sekarang eranya kaum milenialis. Semua bahasa Inggris, saudara. Mungkin dari dulu sinode yang sudah ditetapkan berapa ratus, berapa ribu, sekarang udah tambah lagi yang baru-baru, saudara. Bla 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 church, bla 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 church, bla 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 church. Belum lagi gereja baru akibat kecewa, gereja bla bla bla, wah banyak sekali, saudara. Pengajaran makin dikacaukan. Tritunggal jadi dua, Duitunggal, dan lain-lain. Ngeri, saudaraku. Yang paling parah pengajaran. Pendeta, kalau khotbah soal moral, nggak ada yang salah, betul? Jangan membunuh, nggak ada pendeta yang khotbah. Membunuh, nggak ada, betul? Jemaat-jemaat harus mencuri semuanya. Mana bisa kamu kaya kalau nggak mencuri? Nggak bakal ada jemaatnya, pendeta begitu, saudara. Pendeta kalau bicara etika, moral, praktis, nggak ada yang salah. Tapi kalau udah bicara doktrin, betul? Kalau udah bicara pengajaran, tipis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di pengajaran itulah gereja-gereja, anak-anak yang masih kecil, bayi-bayi rohani bisa disesatkan. Tapi saudara yang ada di tempat ini, saudaraku, apalagi saudara yang sudah penuh Roh Kudus, ingat, Roh Kudus bukan karena Pantekosta, bukan karena karismatik, gak ada ceritanya. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul 19 ayat pertama, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, satu paket lengkap. Saudara memang harus terima Roh Kudus, harus penuh dengan Roh Kudus, harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan terombang-ambing oleh angin pengajaran. Jangan pindah-pindah gereja. Kalau saudara pindah-pindah gereja, saudara akan mati.
Seperti pohon yang sering dicabut-cabut dari tempatnya. Pohon itu, benih itu, kalau mau berdampak, kalau mau dinikmati, kalau mau menjadi berkat, harus tertanam. Harus berakar yang mendalam. Kemudian dia akan bertumbuh, dan terakhir dia akan berbuah. Buahnya matang, baru dia akan bisa dinikmati dan menjadi berkat. Amin. Tapi kalau dicabut sana, dicabut sini, pindah gereja A, pindah gereja B, dan lain sebagainya, pohon itu akan mati. Boro-boro buahnya matang, nggak bisa dinikmati apa-apa. Benihnya pun sudah mati, saudara. Jadi tipe pasir adalah tipe yang mudah terombang-ambing. Dan Alkitab berkata di dalam Yakobus, sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Rama, orang yang terombang-ambing tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, benar. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Maka sekarang ambil keputusan yang tepat. Amin. Amin. Supaya saudara mendapatkan. Jangan saudara masih bingung. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Udah tegas saja. Maunya apa? Biar kita mendapatkan. Amin. Amin. Kita tinggalkan tipe yang pasir. Karena tipe pasir juga Yes. tidak akan terima berkat dari Amin. Tuhan. Tipe pasir harus bertobat. Masih ada kesempatan untuk berubah. Ya. Tipe debu tanah harus bertobat. Masih ada waktu untuk berubah. Amin. Amin. Sekarang kita masuk kepada tipe yang terakhir, tipe yang ketiga. Kita baca lagi tadi Kejadian 22 ayat ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Amin. dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Weh, inilah tipe yang ketiga saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tipe yang ketiga adalah tipe bintang. Haleluya. Saudara tahu bintang? Amin. Bintang film. Siapa yang gak akan kenal dia, saudara? Ya, bintang di langit, cahayanya pasti saudara akan tahu. Ya, bintang itu tidak bisa tertutup, saudaraku. Bintang itu mau ditutup-tutupi, tetap akan bersih. Bersinar. Ya, itulah bintang, saudara. Yeah. Tipe bintang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Darah Yesus. serius saudara sekarang. Amin. Kita masuk kepada tipe bintang. Saudara, seperti kata pengkhotbah minggu lalu Bapak Rama, memang orang gereja kita ini tegas-tegas tapi lucu-lucu, ya saudara ya. Ya, jadi Bapak Gembala itu tegas-tegas tapi kadang-kadang nyeleneh juga, lucu-lucu juga, saudara. Pak Arden itu tegas, ini lebih parah lagi, saudara. Kocak banget, saudaraku ya. Jadi kita semua ini tegas, ya, tapi kita juga santai, ya. Tapi kalau udah kebenaran nggak bisa diganggu-gugat, ya. Terlebih lagi yang khotbah si Pak Rama sendiri, ya. Mukanya sangar, saudara. Oh, sangar banget. Tapi begitu dia udah ngomong. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kita belajar tipe yang ketiga. Tipe bintang. Apa makna rohani dari tipe bintang ini, saudara? Tipe bintang adalah keturunan Abraham yang penuh Roh Kudus. Wow. Amin. Ingat ya, penuh Roh Kudus itu bukan sekedar berbahasa roh, betul? Tapi tanda mula-mulanya berbahasa roh. Tapi penuh Roh Kudus itu bukan sekedar berbahasa roh. Dari seluruh gerak-geriknya, dari seluruh perbuatannya, dari seluruh perilakunya, pasti akan memancarkan buah-buah roh. Mungkin 1-2 kali dia bisa gagal, saudara. Tapi dia akan bangkit lagi belajar, amin. Sebab dia tahu hanya Roh Kuduslah kebenaran. Sebab dia adalah roh kebenaran. Kalau saudara salah, jangan putus asa. Bangkit lagi, benar lagi. Raih lagi menjadi keturunan Abraham tipe bintang. Tuhan, aku sempat menjadi tipe debu tanah. Tuhan, aku sempat menjadi tipe pasir yang mudah terombang-ambing. Tapi aku sadar itu salah. Sekarang aku mau bertobat. Aku mau menjadi tipe keturunan Abraham. Menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tipe bintang adalah pelaku firman. Sudah disampaikan minggu lalu, jangan hanya kamu menjadi pendengar firman, tetapi biarlah kamu pelaku firman. Amin. Sebab kalau tidak, kamu menipu dirimu sendiri. Tipe bintang adalah tipe orang anak-anak Tuhan yang suka memberi daripada menerima. Halo saudaraku. Haleluya.
Sekalipun sulit, sekalipun susah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia lebih memberi daripada menerima. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, tipe bintang adalah anak-anak Tuhan, keturunan Abraham yang harus ketat berjaga-jaga. Sekalipun dia penuh Roh Kudus, sekalipun dia pelaku firman, tetapi tipe bintang pun bisa jatuh. Amin. Sekarang kita akan lihat dulu saudara. Ini bukan nubuat, ini firman Tuhan yang tidak harus kita genapi. Tapi kita akan lihat supaya kita lebih waspada. Kalau saudara sudah jadi bintang, tetaplah jadi bintang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Kalau saudara sudah setia di satu pengembalaan, tetaplah setia. Di gereja manapun sama, persoalan ada, orang-orang jengkelin ada. Ya. Belajarlah setia, saudara. Supaya saudara makin tajam. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tapi orang kalau udah kecewa lupa ayat ini. Ya. Tapi kalau lagi kecewa dia khotbah ayat ini, saudara. Jangan kecewa. Saya berdiri di tempat ini, saya nggak pernah kecewa, saudara. Sebab sampai detik ini saya masih berdiri di tempat ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan yang pertama. Wahyu 12 ayat 4a. Sabar ya, saya nggak lama, sedikit lagi. Ya, paling 40 menit, saudara. Bunyi firman Tuhan. 30 menit, 40 menit. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Iblis tidak tertarik kepada debu tanah. Halo? Sebab debu tanah itu udah pasti makanannya. Iblis nggak tertarik sama pasir, tapi iblis tertarik kepada bintang-bintang. Kalau bisa jatuh bintang-bintang itu, maka saudara yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saudara yang sudah bertahan di suatu pelayanan dan di situ saudara dimaksimalkan. Hati-hati. Ekor naga, ekor iblis, kuasa kegelapan menyeret sepertiga apa? Bintang, saudaraku. Bintang dijatuhkan, bintang mau disingkirkan, bintang mau dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Yang kedua kita lihat saudara, Wahyu 6 ayat 13. Wahyu 6 ayat 13. Dan bintang-bintang di langit. Oh haleluya, hati-hati saudara. Bintang-bintang di langit. Siapa di sini yang sudah Tuhan pakai menjadi bintang? Ya, bahkan pendeta pun, Bapak Gembala pun sering katakan, saya pun harus hati-hati. Saya nggak tahu apa ke depan yang akan terjadi. Pak Rama harus hati-hati. Pak Arden harus hati-hati. Saya harus hati-hati. Semua yang ada di sini harus hati-hati. Dan bintang-bintang pun apa? Di langit, Ya, berjatuhan ke atas bumi. berjatuhan ke bumi. Bayangkan saudaraku. Sudah bintang Pak, yes. Sudah bintang pun justru iblis paling tertarik sama bintang ini saudara. Berjatuhan dari langit ke bumi. Berikutnya, Bagaikan pohon ara, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya. menggugurkan, semuanya berguguran. Mungkin saudara gak sangka-sangka, kok dia bisa sih jatuh? Bisa, saudaraku, bisa. Apa yang gak bisa? Mundur dari pelayanan. Kita sangka dia bakal kuat, dia bakal loyal, dia bakal setia. Oh, ternyata hanya karena masalah kecil gugur. Hanya karena masalah kecil jatuh, saudara. Padahal dia bintang, saudara. Haleluya. Hati-hati bintang. Hati-hati yang penuh Roh Kudus. Bahasa rohmu belum tentu, saudara. Kalau kamu bukan pelaku kebenaran firman Tuhan, yang betul-betul mau dewasa. Ya, saudara, enggak, bahasa roh itu kebenaran betul. Tapi kebenaran itu bukan cuma itu doang. Betul? Kerendahan hati itu juga kebenaran. Justru kerendahan hati itu kebenaran yang paling sulit. Paling sulit, saudara. Sekarang ini bukan orang kaya yang sombong, orang miskin aja sombong. Banyak orang miskin udah sombong sekarang, saudara. Kita lanjutkan. Berikutnya kita buka lagi Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Dia tiup sangkakala. Dan jatuhlah dari langit. Saudara, tiupan sangkakala ini simbol apa yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Justru sangkakala pertama dikatakan gempa bumi, hujan es dan sebagainya. Siap-siap saudaraku, Tuhan sudah mau datang. Sangkakala jangan-jangan sudah bertiup. Amin. Justru di sini dikatakan bintang akan berjatuhan. Berikutnya,
Dia tiup sangkakalanya, Ya. dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ya, bintang ini besar. Menyala-nyala. Jadi walaupun pelayananmu sudah besar, dia pendeta besar, dia hamba Tuhan besar, yang kecil pun hati-hati, belum tentu tidak bisa jatuh, saudaraku. Tapi kita tidak berdoa untuk kejatuhan mereka. Sekarang yang mendengarkan siapapun saudara, dari gereja manapun saudara, terlebih dari gereja penyebaran Injil, tetap kuat. Amin. Sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Berikutnya, Bagaikan obor, ya, Wahyu pasal 8. Menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. berikutnya, Nama bintang itu ialah Absintus. Ya. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Ya. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, banyak bintang-bintang, hatinya pahit, saudaraku. Dan akibat hatinya pahit, saudara, mereka menebar kepahitan, saudaraku. Sehingga banyak menyesatkan orang-orang supaya hatinya pahit. Ini mengerikan. Ini lebih mengerikan daripada debu tanah, daripada pasir, kalau mereka sudah jatuh. Tapi hari ini, kalau saudara tipe bintang, kejarlah tipe bintang. Jangan sampai saudara jatuh. Alkitab berkata, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan selamat. Yes, amin. Yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Amin. Itulah yang akan menang. Bukan sekedar terpilih. Kalau kamu sudah dipilih Tuhan, jangan bangga. Adakah kamu setia sampai akhir? Sampai di sini saudara paham? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tipe bintang harus kita pertahankan. Tipe bintang adalah pelaku firman. Tipe bintang adalah pemegang janji-janji Tuhan. Tipe bintang tidak pernah gentar terhadap masalah apapun. Tipe bintang adalah seperti Rasul Paulus, saudara. Dia berkata di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, sekalipun darahku habis tercurah, amin. Oh, haleluya. Dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan apapun. Apinya selalu menyala-nyala dimanapun dia berada. Suatu ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-27, Paulus sebagai tahanan, dia ada di sebuah kapal, saudara. Kapal itu terombang-ambing oleh karena badai yang namanya angin timur laut, saudaraku. Di situ ada banyak tahanan, ada banyak perwira, semuanya terombang-ambing. Saudara bayangkan kalau saudara terombang-ambing di suatu lautan, saudara. Mau makan aja saudara nggak bisa, mau ngomong aja saudara nggak bisa, bajumu basah kuyup. Kamu harus bertahan hidup, seorang demi seorang bertahan hidup. Tetapi Paulus sebagai tipe bintang, amin. Dia berkata kepada seluruh tahanan, jangan ada seorang pun yang takut. Tidak akan ada binasa, kecuali kapal ini akan binasa. Amin, saudaraku. Tiba-tiba Paulus berkata kepada mereka, sebab sudah 14 hari lamanya mereka tidak makan. Paulus berkata kepada mereka, tidak ada sehelai dari rambutmu pun yang akan jatuh. Inilah anak Allah tipe bintang, saudaraku. Dan Paulus memberi mereka makan. Dia pecahkan roti, dia bagi-bagikan, saudara, sehingga mereka semua menjadi kenyang. Namun sebelumnya, sebagai anak Tuhan bertipe bintang, Paulus tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, saudara. Dan Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, orang-orang semuanya menjadi kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus di Pulau Malta, dia digigit ular, saudara. Tapi dia tipe bintang. Ular tidak mampu membunuh nyawanya. Bisa ular tidak mampu membunuh nyawanya. Sebab itu adalah janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Penyakit apapun tidak akan mampu menyentuh tubuh kita. Amin, amin, Sebab tubuh amin. kita milik Tuhan. Yes, yes. Saudara yang terakhir, saudara, Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandinganku dan aku melakukan dengan benar. Aku sudah di garis finish dan aku melakukan dengan benar. Dan bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Paulus sudah lihat mahkotanya. Sebab dia anak Tuhan yang tipe bintang dan bertahan sampai kepada kesudahan. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, tidak membuat dia kecewa. Pada hari ini, saudara, jadilah tipe bintang yang bertahan sampai kesudahannya. Tuhan memberkati saudara. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya serahkan kepada Tuhan.